udah deh deal aja mah, deal aja. Terus mau jualan apa? Ya udah. Jadi cukup menegangkan sih awalnya. Menikah saya di kota ini agak beda-beda, beragam. Jadi ide rasanya pun cukup beragam. Ada yang hampir tiap hari ada, dan dia makan makanan yang sama. Sampai saya bingung, Mbak nggak bosen apa makan itu gitu kan. Nama saya Theodora Hartanti, biasa dipanggil Theo. Usia saya 41. Saya kebetulan ada usaha rumah makan saat ini yang cukup baru. Namanya Pincuk Nusantara. Jadi kita jualan nasi dikemas dengan pincuk, yang mana ini khas Jawa Timur, pincukannya sendiri. Tapi isinya sendiri adalah masakan Nusantara. Jadi general dari berbagai daerah. Aksesnya ke sini sebenarnya cukup mudah karena kita dari Jalan Ahmad Yani nomor 20, yaitu dekat Air Mancur. Jadi kalau dari Air Mancur itu kita bisa muter dari Gor situ, setelah Gor putar balik, terus ketemu sebelum pom bensin Vivo, ketemu ada food court di situ. Ada rujak Cimur Pak Dekan yang di situ pelangnya kelihatan. Nah itu masuk aja ke area situ. Di situ ada beberapa tenan makanan. Salah satunya adalah kita Pincuk Nusantara. Saya dulu di Politeknik Negeri Jakarta, atau lebih dikenal Poltek UI sih. Di jurusan administrasi niaga. Masih mungkin. Kalau itu dulu sebelum usaha di sini gimana? Saya ada jualan cookies, namanya Makoki, sudah jalan 4 tahunan lah ya. Dan sebelum COVID udah ada sih. Cuman jualannya saat ini masih online saja, produksi di rumah. Customer juga sudah cukup banyak, termasuk kita pernah melayani juga kayak Kementerian Investasi gitu. Pernah juga kita bikin hampers buat kabinet RI, yaitu Lebaran tahun lalu. Buka dari pertengahan Mei. Jadi sekitar 2 bulanan. Ya. Kalau di sini itu marketnya daerah Air Mancur sendiri itu memang marketnya malam. Kalau saya perhatikan ya. Karena bukan di sini aja, di sekitaran sini, sekitaran Air Mancur lah. Itu malam mereka rame bahkan sampai tengah malam gitu kan. Jadi kalau mereka mulai rame itu sekitar sore jam 5 ke atas itu rame, bahkan sampai jam 12 gitu masih ada aja customer yang datang. Weekend sih paling rame ya Bu ya. Kita buka dari jam 11 pagi, tutup jam 12 malam. Milih usaha di sini karena memang awalnya saya pernah datang ke sini saat itu, terus melihat di sini rame juga ya gitu. Nah kalau makanannya sendiri spontan dadakan sih ya Bu. Waktu kita dapat tempat ini, terus kita kepikiran mau jual apa gitu kan. Kadang orang kan baru kita punya konsep, punya ini udah jelas baru nyari tempat gitu. Saya enggak, justru dapat tempat ini, mau jual apa ya di situ gitu. Akhirnya ya udah apa ya, kita pikir-pikir dalam waktu seminggu itu mikir dong mau jual apa. Kepikiran saya saat itu ada nasi campur gitu, nasi campur. Cuman yang menarik apa, nasi campur semua orang juga punya gitu kan, terus nggak ada yang spesial. Kemudian saya keinget lagi tuh pada saat nyari-nyari peralatan gitulah di online shop gitu, oh ini lucu ya tempatnya gitu kan ya. Keinget karena saya kebetulan besar di Jawa Timur, saya inget dong pakai pincuk kayaknya bagus gitu, dan mereka simple, makannya gampang gitulah. Sudah akhirnya ketemu itulah pincuk itu, dan isinya sendiri sebenarnya adalah makanan yang biasa saya masak sebenarnya di rumah. Jadi ya yang anak-anak suka gitu. Dan kebetulan karena saya lumayan sering, misalnya dari kota ini, saya pernah lahir di sini, misalnya saya besar di sini, menikah saya di kota ini, agak beda-beda, beragam. Jadi ide rasanya pun cukup beragam, makanya saya bilang Nusantara. Jadi nggak spesifik ini dari Jawa atau spesifik dari Sumatera, nggak. Mudah-mudahan cukup bisa diterima di lidah orang kebanyakan.
Sejauh ini sih dari anak-anak ada sampai ke senior sih ya. Tapi kebanyakan memang lebih senior, dewasa senior kebanyakan. Mungkin karena konsep nasinya itu ya. Malah pelanggan pertama kami itu beberapa mereka udah senior gitu ya Bu ya. Balik lagi, oh seneng dong. Berarti balik ada yang ada berkesan gitu kan. Ada pelanggan kami yang udah dateng sampai 2 bulan ini udah datang sampai 10 kali pun ada. Ada yang hampir tiap hari ada, dan dia makan makanan yang sama. Sampai saya bingung, Mbak nggak bosen apa makan itu kan? Oh enggak Kak, cek aja nggak suka gitu kan. Sampai saya khawatir gitu kan. Begitulah. Waktu itu suami saya kebetulan resign. Jadi 4 bulan yang lalu tuh dia memang bulan depan memang mau resign gitu kan. Jadi ya kita mulai, mau ngapain nih gitu, mau ngapain sih, usaha apa, ini. Nah saya sebenarnya maju mundur Bu. Cuman dia kan mungkin biasa orang bekerja gitu ya. Udah dong ya, udah ayo aja jalan gitu. Ya udah jalan aja. Dia yang nyari itu kesini. Saya bilang di situ tuh rame kayaknya. Kemudian dia nyari. Udah ternyata udah deh deal aja. Terus mau jualan apa ya udah. Jadi cukup menegangkan sih awalnya. Kita bulan pertama itu masih kecil sih Bu, masih 23-an. Kalau dari modal awal sih memang harapan kita saat kita hitung-hitungan namanya usaha, apalagi usaha makanan ya Bu ya, itu kan kita harus mengenalkan produk ini ke publik, dan itu kan butuh proses, kita pahami itu. Kalau dari modal awal semuanya sih memang masih jauh, dan kita harapannya dalam 1 tahun itu kita udah balik modal gitu kan. Cuma untuk biaya operasional di bulan pertama itu kita belum menutup, tapi tinggal dikit lagi gitu loh. Maksudnya nggak gede, kita harus nutup biaya operasional saat ini yang sebenarnya sewanya di sini cukup mahal, dan kita ada 5 orang karyawan, itu bisa nutup biaya operasional. Saya rasa sudah luar biasa sih. Modal ini sebenarnya dari anak saya yang paling besar. Kebetulan dia baru lulus kuliah tahun ini, cuman dia adalah investasi dia gitu. Dia mau alokasikan kemana, terus salah satunya dia alokasikan ke sini gitu kan. Jadi kita ada hitungan bagi hasil usaha sistemnya sama anak saya sebagai investor tunggal di sini. Kemarin kita semuanya itu habis, termasuk kita beli kursi, bikin dapur itu kita sendiri ya Bu ya, bikin dapur, peralatan, beli kursi, sewa untuk 3 bulan pertama, dan bahan-bahan peralatan tuh cukup banyak sebenarnya, nggak ketahuan gitu lah, kecil-kecil itu cukup banyak, itu habis sampai di angka 60-70an lah. Kita perlu belanja bahan berapa, terus pemasukan kita berapa. Nah, itu yang kita hitung bulanan di situ. Hitung bulanan di situ, terus kita kurangin dong dengan operasional sekarang ya Bu ya. Nah, itu baru nanti kalau udah ketemu kayak modal awalnya, berarti aset dan barang-barang segala macam, itu kalau kita ada lebih di sini baru kita kurangin untuk itu. Untuk aset sedikit kita lebih untuk bukis. Jujur saya kan kayak karyawan itu semuanya ada targetnya, kita udah bisa penjualannya karena udah lama juga mungkin Bu ya. Jadi penjualannya saya sebulan berapa tuh udah terukur gitu kan. Nggak ada karyawan harus standby gitu kan. Jadi saya perlu, misalnya saya sebulan saya terjual 100 toples misalnya. Terus saya bisa perkirakan tuh saya perlu produksi itu berapa lama gitu untuk 100 toples. 100 toples mungkin sehari saya bisa kelar gitu kan. Berarti saya cuma cukup bayar karyawan. Ada yang karyawan saya tetap ada satu yang cuma harian. Jadi kalau perlu saya panggil. Jadi jelas lebih menguntungkan cookies di sini gitu kan, karena cuma jualan online, saya nggak punya tempat usaha yang harus saya bayar sewa, saya nggak punya karyawan yang harus saya bayar lebih gitu kan. Kendalanya itu kalau jual makanan itu yang paling saya hindari adalah membuang makanan. Itu jadi makanya kita melihat flow-nya sedikit, ke customer-nya segini, kita masaknya semana sih gitu kan. Terus
persiapan tuh harus benar, masak harus sesuai standar, SOP mereka kerja harus sesuai SOP gitu kan. Terus penyimpanan makanan, karena kalau itu ada yang miss aja pasti ini kebuang nih Bu, ya kan? Pasti makanan terbuang, yang ada itu udah pasti jadi kerugian kan buat kita pastinya. Yang lainnya sih ada, semakin banyak yang kita jual berarti semakin banyak yang harus disiapkan. Dan di situ saya belajar bahwa sebaiknya ya sedikit aja gitu kan. Sedikit aja yang dijual gitu kan. Cuman ya, bener. Jadi memang yang kita harus ikut kayak GoFood kayak gitu-gitu ya Bu ya. Nah itu dengan harapan di jalannya waktu itu akan semakin meningkat dan tutup di siang hari. Kalau di sini siang sepi gitu kan. Sekarang saya mau keluarkan produk frozen nih, lauk-lauk di sini. Misalnya kayak cumi asinnya, cumi rawit, itu kan best seller di sini. Nah itu mau saya kemas dan saya jual nih lauknya aja, yang bisa dikirim ke berbagai kota gitu. Itu lauknya aja. Nah itu sih mudah-mudahan sama catering mungkin ya yang akan saya coba masukin, catering kantor atau apa yang sekitar sini. Kalau yang senang sih cukup adalah beberapa, banyak yang dengan terbukti mereka datang berkali-kali sampai kita agak bosen Kak gitu kan. Nah itu berarti buat saya itu suatu kepercayaan gitu. Nah yang mengeluh kan kita pasti tanya ya Bu ya, Kak gimana, saya minta feedbacknya gimana. Jauh ini mereka tuh dengan senang hati kayak nulis di Google, nge-review gitu kan. Tapi saya rasa saya sendiri juga ngerasa nggak enak hati waktu itu pernah rame di hari Sabtu dan tim dapur sepertinya tidak siap. Itu waktu awal-awal banget kita buka, mungkin 2 minggu pertama. Nah itu pelajaran juga buat kita. Nggak siapnya jadi orderan itu kayak nggak berurutan gitu keluarnya Bu. Misalnya dari meja ini duluan yang datang, yang sini duluan kok yang dapet. Nah gitu, itu kita benar-benar merasa bersalah banget di satu malam kejadian itu aja sih. Kalau saya ngasih saran gimana gitu, saya sendiri baru. Ya terus terang saya belajar banyak dari rekan owner tenan di sini, termasuk mereka owner Sambel, Kote gitu kan. Mereka welcome sekali gitu ngajarin dan itu suatu berkah buat saya gitu ya Bu ya. Kalau saran saya sendiri ya udah mulai aja dulu gitu kan. Karena dengan memulai kita akan tahu celahnya di mana gitu. Ini sebaiknya kita harus gimana gitu. Kita akan tahu sih di situ dengan memulai. Terus selain itu mulai dengan hal sederhana aja. Coba fokus satu dulu gitu kan. Satu udah kita fokus bagus, baru kita tambah yang lain. Sekarang semakin sederhana mungkin kita makin gampang handle-nya. Jangan lupa mampir ke Pincuk Nusantara ya. Di sini kamu bakal makan menu Nusantara terenak. Follow juga IG dan TikTok kita Pincuk Nusantara. Di sini gampang kok lokasinya, kalian tinggal datang di Jalan Ahmad Yani nomor 20 di Food Court Air Mancur sebelum pom bensin Vivo. Ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya di channel YouTube Mulai Usaha.